Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Triwijayanti yang akan menjelaskan tentang analisis uji statistik deskriptif. Nah, yang untuk pertama itu adalah pada tabel gender, di mana gender pada penelitian ini itu dalam respondennya itu paling banyak adalah wanita, yaitu sejumlah 40, sedangkan pria itu sebelah 10 responden pria. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah ini adalah tabel deskriptif statistik, di mana P1X1 ini adalah nama dari variabel 1, yaitu variabel pengalaman. Nah, yang selanjutnya itu adalah pada tabel ini menjelaskan variabel pengalaman ini minimumnya itu dalam satu pernyataan itu adalah 1. Nah, maksimumnya itu 5. Nah, untuk jumlahnya itu, jumlah dari variabel pengalaman ini di statistik deskriptif ini sejumlah 209. Nah, untuk mean atau rata-rata itu dalam satu pernyataan itu ada 4,1, 3,9, 3,9, 4 hingga 3,9 lagi. Nah, untuk standard deviation ini itu sebanyak 800, ada yang 600, ada yang 500, hingga paling kecil adalah 500. Nah, untuk yang selanjutnya itu variabel keterikatan, yaitu P2X1. Nah, untuk variabel keterikatan ini memiliki jumlah pernyataan itu 3, di mana statistik yang mengisi responden itu adalah 50 responden dengan minimum 1, maksimum 5. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu sebesar 184, 198, hingga 208. Nah, untuk rata-ratanya sendiri itu dalam satu pernyataan itu bisa 3,6, 3,9, hingga 4,1. Nah, pada standard deviation ini itu sebesar 0,8, 0,7, 0,6. Nah, untuk variabel selanjutnya yaitu P3X1, di mana P3X ini adalah variabel kepuasan, di mana pernyataan kepuasan ini terdapat 5 pernyataan dalam kuesioner. Nah, 5 pernyataan ini itu dijawab oleh 50 responden. Nah, dengan minimum 2, 3, 22, dan 3. Nah, seperti itu. Nah, untuk maksimum sendiri itu 5. Maksimumnya itu atau jumlahnya itu ada yang 185, 200, hingga 193, 191, dan 198. Nah, untuk mean sendiri itu atau rata-ratanya dalam satu pernyataan itu sebesar 3,7, 4,4, 3,8, 3,8, atau 3,9. Nah, untuk standard deviation ini terdapat sebesar satu pernyataan itu 9,7, 9,6, 0,7, 0,6, 0,7, 0,7, hingga 0,6. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah variabel P4X, di mana P4X ini adalah variabel loyalty. Nah, variabel loyalty ini dalam satu pernyataan di kuesionernya itu memiliki 5 pernyataan yang nantinya diisi oleh 50 responden dengan minimum 2, 1, 3, dan 2, tidak di bawah 3. Nah, untuk maksimumnya tetap sama, yaitu 5. Nah, dengan jumlah rata-rata jumlahnya itu paling besar 195.
Nah, paling kecil itu 185. Nah, untuk mean sendiri atau rata-ratanya itu adalah 3, nah, untuk standar deviasi ini sekitar paling besar itu 0,9 dan paling kecil itu 0,701. Nah, untuk tabel yang selanjutnya itu adalah dimana tabel statistik deskriptif. Nah, ini adalah dari total pernyataan-pernyataan itu di total lalu di statistik deskriptif. Nah, termuatlah tabel ini di mana kesimpulan dari semuanya itu di total dari variabel pengalaman, di mana variabel pengalaman ini minimumnya itu 11, maksimumnya itu 25, mean-nya atau rata-ratanya itu adalah 19,92, standard deviation-nya adalah 2,747. Nah, untuk variabel selanjutnya adalah keterikatan, di mana keterikatan ini minimumnya 5, maksimumnya 15, mean-nya itu 11,8, dan standar deviasinya itu adalah 2,0. Nah, untuk kepuasan itu maksimumnya 13, maksimumnya 25, mean-nya atau rata-ratanya 19,2, terus standard deviation-nya adalah 2,7. Sedangkan loyalty sendiri itu minimumnya 10, maksimumnya 25, mean-nya 18,8, standard deviation-nya 3,2. Nah, dari semua total dari statistik deskriptif ini, dari semua variabel, minimum paling sedikit itu ada di keterikatan. Nah, sedangkan yang paling banyak, yang paling besar angkanya itu adalah kepuasan, di mana kepuasan ini minimumnya 13. Nah, untuk di maksimumnya ini yang paling besar di antara semua variabel itu adalah pengalaman, kepuasan, dan loyalty ini memiliki sama nilainya. Paling sedikit adalah keterikatan. Sedangkan mean-nya atau rata-ratanya itu paling besar ada di pengalaman, di mana sebesar 19,9, di mana yang paling kecil adalah keterikatan. Standard deviation-nya juga paling kecil adalah keterikatan. Di sini bisa disimpulkan bahwa nilai paling kecil itu adalah keterikatan, karena memang pernyataannya yang sedikit mungkin bisa berpengaruh dalam minimum dan maksimumnya paling kecil, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk langkah-langkahnya itu bisa menggunakan SPSS, di mana kita akan lanjut ke analis, terus lanjut ke deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif, lalu kita pindahkan variabel mana yang akan diuji, lalu kita pilih ini seperti ini, dicentang semuanya kecuali ini dan ini, lalu kita continue, lalu kita tinggal oke deh. Nah, nanti akan terlihat hasil dari statistik deskriptif tersebut. Seperti itu cara dalam uji statistik deskriptif. Nah, untuk yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Untuk penjelasan saya sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.